Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Penelitian Dasar UNP tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan kami, tim peneliti, memaparkan hasil temuan kami di lapangan. Baik Bapak Ibu, saya izinkan screen terlebih dahulu. Baik, tema yang kami angkat dalam penelitian kami adalah pengembangan model literasi digital mahasiswa berbasis kompetensi teknologi informasi di era media baru. Dengan tim peneliti, pertama saya sendiri, Gustin Darlianti, S1 MIP, yang kedua Ibu Farama, S1 PhD, yang ketiga Ibu Farah Alfazul MPD, yang keempat Fauzia Irwani Putri, dan yang terakhir Khalida Isnani. Baik, penelitian kami ini latar belakangi oleh kemajuan internet, media sosial, dan teknologi yang berbasis digital yang sangat masif, di mana semuanya memungkinkan memunculkan semua informasi, baik itu informasi valid maupun tidak valid, yang biasa dikenal dengan information overload. Nah, untuk menemukan informasi yang kita cari yang sesuai dengan kebutuhan, maka kita, baik kita sebagai dosen maupun mahasiswa, perlu memiliki literasi digital, di mana kita mampu memilih dan memanfaatkan informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun, fenomena yang ada, terkhusus di mahasiswa PII, terdapat beberapa mahasiswa yang masih mempunyai literasi sedang. Misalnya saja pada memproduksi konten digital yang bermanfaat untuk akademik, masih sedang, dan masih minimnya mereka melakukan evaluasi informasi, sehingga perlu atau dibutuhkan pengembangan model literasi digital berbasis teknologi informasi yang mana sekarang lagi maraknya terjadi, atau sekarang semuanya serba teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan dan urgensi penelitian, yang pertama, tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menguji efektivitas model literasi digital mahasiswa berbasis kompetensi teknologi informasi di era media baru. Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kehadiran media baru telah mengubah secara mendasar mahasiswa mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Di era digital saat ini, mahasiswa tidak hanya memerlukan kemampuan dasar literasi, tapi juga harus memiliki kompetensi literasi digital yang matang agar mampu beradaptasi dengan berbagai platform dan teknologi baru yang baru bermunculan di era sekarang ini. Keterampilan ini menjadi krusial agar mahasiswa dapat menggunakan teknologi informasi secara efektif, kritis dalam proses belajar, riset, serta komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penelitian, kami melakukan submit di Record Library Journal Scopus 2 RLJ, dan baru proses submit kemarin, belum mendapat feedback. Semoga bisa direview dan bisa terbit tahun ini atau tahun depan. Peninjauan pustaka, kami menggunakan 3 jalan teori. Yang pertama, literasi digital, itu lebih memfokuskan bagaimana mahasiswa mampu menggunakan teknologi digital dalam mengakses, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara aman dan etis. Adapun kompetensi teknologi informasi, bagaimana mereka bisa menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan digital untuk proses belajar mereka dan proses kehidupan mereka sehari-hari. Dan adapun media baru, yang seperti kita ketahui, banyak munculnya media baru yang mau tidak mau harus digunakan oleh kita agar kita tidak tertinggal oleh orang lain dan kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Untuk grand teori model literasi ini kami menggunakan teori dari Betham, Littlejohn, dan McGill tahun 2009 yang merincikan ada 7 elemen atau indikator terkait dengan literasi digital mahasiswa. Yang pertama, ICT proficiency, yang kedua, information literacy, yang ketiga, digital communication dan collaboration, yang keempat, digital learning and
scholarship, yang kelima digital identity dan well-being, yang keenam digital creation, problem solving, dan inovasi, yang terakhir adalah digital participation, citizenship, dan responsibility. Metode yang digunakan, metodenya adalah pendekatan R&D, di mana kami membahas dan melakukan proses dari awal analisis kebutuhan, rancangan model, validasi ahli, dan uji coba terbatas. Adapun subjek dalam penelitian ini ada 7 mahasiswa dan ada 3 orang pakar, yaitu pakar literasi digital, pakar teknologi informasi, dan pustakawan LPSUNP. Instrumen penelitiannya kami menggunakan kuesioner, lembar validasi, pretest dan post-test, serta panduan observasi dan refleksi mahasiswa. Analisisnya kami menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Jadi nanti ada uji pair test dan perhitungan Cohen-Dee yang menentukan atau menilai efektivitas modal. Dan kualitatif didapat dari proses observasi dan refleksi mahasiswa digunakan untuk mendukung kuantitatif. Bahasan diagnosis kebutuhan, survei awal menunjukkan bahwa elemen information literacy dan elemen digital creation, problem solving, dan innovation mendapat skor paling rendah, sehingga perlu adanya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya teknis, tetapi juga fokus kepada kemampuan berpikir kritis, kreatif, etis, diri. Jadi ada 2 indikator yang mendapat nilai rendah, dan itu yang kami fokuskan nanti di penelitian kami. Yang kedua, pengembangan model literasi, ada 4 komponen: input, proses pembelajaran, output, dan assessment. Jadi input ini diperoleh dari karakter mahasiswa prodi PI, dukungan infrastruktur kampus, dan kompetensi dari dasar dari dosen dan pustakawan sebagai fasilitator digital. Adapun proses pembelajaran, blended learning, PJBL, dan collaborative learning. Outputnya masih memiliki kompetensi literasi digital terukur dalam 7 indikator atau 7 elemen utama yang kita kutip dari McGill. Dan yang terakhir, asesmen, tes pasca literasi digital, portofolio, dan rubrik penilaian dari kompetensi. Validasi ahli, pakar literasi digital menekankan perlunya adanya penambahan unsur verifikasi sumber informasi dan analisis hoax. Sementara pakar TIK menyoroti pentingnya kompetensi keamanan pribadi, sedangkan pustakawan memberikan saran lebih kepada mendekatkan kemampuan pencarian informasi ilmiah dan manajemen sumber referensi. Dan hal ini memang kami cek kembali, memang lemah di mahasiswa kita, terutama di pencarian informasi. Mereka jarang sekali menggunakan strategi pencarian, hanya fokus mengartikan kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan. Padahal banyak media atau sarana yang bisa digunakan untuk strategi penelusuran agar hasilnya lebih valid dan optimal. Dari rata-rata content validity index, hasilnya 0,89 yang menunjukkan bahwa model dinyatakan sangat valid dan layak diuji cobakan. Uji efektivitas model, terdapat peningkatan yang signifikan, terutama di bagian information literacy dan digital creation, problem solving, dan inovasi. Jadi kemarin itu kami melakukan tes kembali bagaimana caranya mereka mendapatkan informasi setelah mereka paham sumbernya di mana, cara memperolehnya bagaimana, cara mengevaluasi, cara menggunakannya, dan cara menyebarluaskannya. Sedangkan untuk digital creation kami memberikan tugas berupa pembuatan website misalnya, atau pembuatan podcast, dan lain sebagainya yang memang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Kesimpulannya, model literasi digital mahasiswa berbasis kompetensi teknologi informasi di era media baru terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi literasi digital mahasiswa, khususnya pada aspek literasi informasi dan digital creation, problem solving, dan inovasi. Terdapat peningkatan rata skor sebesar 20,85 poin untuk semua elemen literasi digital melalui Betam, Little, dan McGill. Ketiga, aspek literasi informasi mengalami peningkatan tertinggi 25 poin yang mengidentifikasikan bahwa keberhasilan modal dalam membangun kemampuan mahasiswa untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi
dan well-being menunjukkan peningkatan paling rendah 17 poin yang menandakan perlunya penekanan lebih lanjut pada kesadaran etika, keamanan data, dan kesejahteraan digital dalam implementasi pembelajaran. Nah, selanjutnya, hasil validasi pakar menunjukkan skor rata-rata 4,76 dikategorikan sangat baik sehingga bisa diterapkan modul tersebut. Dan yang terakhir, modul literasi digital juga mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital sejalan dengan kompetensi abad 21 dan kerangka digital capability framework yang direkomendasikan oleh GIS. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.